Pertama, mata tertuju kepada Yesus. Lalu yang kedua dikatakan, ingatlah selalu akan Dia. Itu dipakai kata analogizomai dalam bahasa Yunaninya. Analogizomai itu artinya mempertimbangkan terus-menerus atau merenungkan terus-menerus. Tentang apa? Mari kita lihat. Ayat itu mengatakan begini, saudaraku. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi renungkan bagaimana Yesus itu menderita. Kenapa kita disuruh merenungkan Yesus punya penderitaan? Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi seberat-beratnya pergumulan kita, seberat-beratnya masalah kita, lebih berat Yesus waktu mati di atas kayu salib. Lebih berat waktu Yesus, saudaraku, datang ke dalam dunia ini dan menderita. Lebih berat. Jadi saudara, kalau kita menghadapi situasi sulit, jangan bandingkan dengan orang lain, tapi renungkan, pertimbangkan, ingat Yesus Kristus yang lebih dulu menderita buat kita sekalian. Ada amin? Sampai di sini yang lahir di kandang, tolong angkat tangan. Tidak ada. Anda semua lahir di rumah sakit, lahir di rumah, lahir di atas tempat tidur, tapi Yesus lahir di kandang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak lebih menderita dari Yesus. Kita tidak lebih menderita dari Kristus. Dia sejak lahir sudah menderita. Jadi kalau kita menderita, lihat Yesus, ingat Yesus. Kalau saudara ingat Yesus, saudara tidak akan putus asa, lemah, dan mundur dari Tuhan. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, ada masalah kok. Jangan bandingkan dengan beta. Ya saudaraku. Ya, kalau saudara bandingkan dengan orang lain, Anda akan bilang, lupu masalah sama ke bepung. Bepung ini terlalu berat. Saudara, kita tidak akan bandingkan begitu. Tapi ingat Yesus, ingat Kristus. Waktu kita ingat Kristus, rasanya beban yang kita alami tidak sebanding. Kalau Yesus saja, Dia sampai ke atas bukit Golgota. Dia rela pikul salib. Dia rela dicambuk. Dia rela digantung. Kenapa saya baru hadapi penderitaan kecil-kecil kok tidak kuat? Beta mau berdiri di jalan raya kok otot tabrak sah. Bodoh, jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Awal, pertengahan sampai akhir kami serahkan boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Bersyukur Tuhan izinkan kita boleh jumpa pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, guru, dan semua anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Allah dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4 ya. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya membaca firman Tuhan ini, perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ibarat suatu pertandingan, maka kita semua ini sedang ada di garis start atau garis awal, ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tahun 2025 ini masih panjang. Kita masih ada di bulan Januari, dan hari ini kita sudah masuk di tanggal 23. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini ibaratnya kita masih ada di start awal. Nah, kita sedang ada di dalam suatu perjuangan atau pergumulan. Kita ada dalam suatu pertandingan yang akan kita lewati hari lepas hari yang ada di depan kita. Kalau kita memperhatikan di awal bulan ini saja, kita menemukan ada banyak sekali kasus, ya, bunuh diri. Kasus bunuh diri yang terjadi itu menunjukkan bahwa orang-orang tersebut tidak mampu bergumul atau tidak mampu bertanding, tidak mampu untuk melewati hari-hari hidupnya yang Tuhan percayakan, Tuhan izinkan di tahun 2025 ini. Saya berharap kita semua yang hadir pada pagi hari ini, ya, melihat firman Tuhan ini sebagai suatu acuan yang penting buat kita sekalian. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ketiga, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya saudara, jadi kalau kita sungguh-sungguh bertanding hari ini, kita sungguh-sungguh mempersiapkan perlombaan ini, kita sungguh-sungguh mau masuk di dalam gelanggang pertandingan ini dengan penuh kesiapan, maka dalam setiap hari lepas hari yang kita lewati, kita tidak akan menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia lemah dan putus asa. Tidak ada orang bunuh diri sambil gaet tali di atas pohon, lalu kemudian dia menyanyi, soraklah haleluya, baru dia angkat tali gaet di leher. Itu mungkin, ya saudara. Itu pasti ada beban hidup yang susun tahu mau karmana lah, ya. Sehingga akhirnya dia lemah, dia putus asa, dia tidak sanggup lagi untuk menjalani hidupnya. Orang-orang yang lari ke obat-obat terlarang, orang-orang yang lari kepada minuman-minuman keras, orang-orang yang lari ke tempat-tempat hiburan, itu karena dia sudah tidak sanggup lagi menghadapi hidup. Dia dalam kelemahan dan di dalam putus asa, sehingga kemudian terperangkap ke dalam situasi-situasi yang membuat hidupnya justru tambah parah. Nah, ini yang kita semua harus sama-sama sadari, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu kita sedang melakukan suatu pergumulan yang bergerak membuat orang sampai ke dalam kondisi lemah dan putus asa. Itu karena dia tidak lagi mampu bergumul dengan dosa. Bergumul dengan, saudaraku, dosa. Dosa itu bicara tentang pelanggaran hukum Allah di dalam Alkitab. Tetapi dosa itu juga bicara tentang, saudara, suatu oknum yang bekerja di baliknya. Dan ini tidak lain adalah setan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau setan tidak ada, kan dosa tidak ada. Tapi kalau orang bisa jatuh di dalam dosa, orang bisa bikin ini itu, ya karena aktornya, pemain di belakangnya itu adalah si setan itu. Maka Alkitab beritahu kepada kita bahwa kita ini sedang bergumul melawan dosa. Perhatikan di dalam ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Jadi tiap hari kita melangkah, setiap waktu, setiap detik, kita sedang melakukan suatu perjuangan, peperangan. Dosa mau melemahkan kita, setan mau bikin kita putus asa, setan mau bikin kita lemah, setan mau bikin kita ada di dalam keadaan gundah gulana, setan mau kita stres, setan mau kita supaya
kecewa. Setan mau supaya kita menjadi orang yang pesimis, tidak lagi menaruh pengharapan. Itu kerja setan dan kerja dosa di dalam pribadi manusia. Nah, karena itu setiap hari kita harus bergumul, kita tiap hari berjuang untuk melawan semuanya itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, alasannya kenapa kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh lemah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perhatikan di ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya saudara, kita ini punya banyak saksi. Saudara bayangkan, kalau orang Kristen itu lemah, putus asa, bunuh diri, stres, gila, orang akan bilang apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, katanya dong pung Tuhan tuh hebat, katanya dong pung Tuhan tuh luar biasa, katanya dong pung Tuhan tuh bangkit dari kematian. Kok kenapa dong begitu? Ya saudara, kalau yang bunuh diri itu saudaraku, namanya bukan Maria, Yohanes, Lukas, itu kan masih masuk akal. Tapi ini namanya Maria, Lukas, Yohanes, nama-nama di dalam Alkitab semua, saudara. Tetapi kok kenapa hidup dalam keputusasaan? Kenapa hidup di dalam kelemahan? Kenapa hidup kok dalam kekecewaan? Ada dalam stres berat. Nah, ini sekali lagi menjadi hal yang tidak menyenangkan di dalam kekristenan. Sehingga kalau kita mau omong bilang Yesus luar biasa juga, nanti orang tidak percaya, karena kita sendiri hidup di dalam keadaan stres, ada dalam tekanan, ada di dalam situasi yang tidak baik. Nah, karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya mau berikan 2 tips penting ya dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ini, supaya kita tidak jadi putus asa, lemah di dalam pergumulan iman kita, supaya kita menang, kita melewati setiap hari lepas hari dalam perjuangan ini. Dosa tidak akan merintangi kita, kita akan melewati setiap hari lepas hari untuk melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi saya katakan kalau kita di awal tahun ini ibaratnya suatu pertandingan, ya. Maka ingat bahwa setiap pertandingan itu pasti ada sesuatu yang akan kita capai, ada hasil, ya. Ada sesuatu yang mau kita nikmati, ada pengharapan di balik itu. Nah, karena itu setan tidak suka Anda nanti punya masa depan yang baik, Anda nanti jadi orang berhasil, Anda nanti jadi orang yang sukses. Setan tidak mau. Ya, karena itu dia merintangi kita. Mari saya bacakan kembali ayat 1. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, jadi pekerjaan setan itu mau merintangi saudara. Mampukah saudara melewati rintangan-rintangan itu? Mampukah saudara dan saya melompati rintangan-rintangan itu, saudara? Sampai kepada puncaknya perlombaan yang diwajibkan bagi kita, sampai kita menerima apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, sekali lagi 2 hal ini penting untuk saya bagikan buat kita. Yang pertama, supaya kita tidak lemah dan putus asa. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ya, perhatikan dari kitab Ibrani pasal 12 ini, ayat yang kedua saya bacakan buat kita sekalian. Ayat yang kedua ya. Sabar. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Garis bawahi kalimat ini. Mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa melewati pergumulan ini, perjuangan ini, pertandingan iman ini, kita tidak jadi lemah, kita tidak jadi putus asa. Yang pertama, mata harus tertuju kepada Yesus. Sama-sama bilang, mata tertuju kepada Yesus. Bilang samping kiri kanan, mata jangan lihat beta, ya, lihat Yesus. Nah, saudara yang terkasih, saya mau
ungkapkan lebih dalam kata mata yang tertuju itu di dalam bahasa asli Alkitab kita atau bahasa Yunani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan dipakai kata apharao dalam bahasa Yunani yang artinya fokus atau hanya melihat kepada satu sasaran. Itu kata apharao itu, apharao. Ya, saudara, apharao itu artinya fokus dan tidak menyimpang lihat ke sini kemari, ya. Dia hanya tertuju kepada satu sasaran meskipun ada godaan, ada tawaran, ada cobaan, ada tantangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi matanya tidak teralih, fokusnya tidak teralih, tujuannya tidak teralih. Dia hanya fokus kepada satu arah, dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau semua kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus, semua mata kita tertuju kepada Yesus, maka tidak ada orang yang putus asa dan tidak ada orang yang lemah, tidak ada orang yang hilang pengharapan. Tidak ada orang yang berkata ini sudah tidak ada jalan. Kenapa? Karena dia lihat Yesus sebagai sentralnya, lihat Yesus sebagai fokusnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau lihat manusia bahaya, ya. Saudara yang terkasih, kita tahu kasus bunuh diri yang pertama, kenapa itu? Karena tidak lihat Yesus, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat siapa? Lihat nona, mata tertuju kepada nona, maka selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dia sonde beta di siapa lagi? Ini bahaya. Karena mata tertuju kepada itu manusia. Saudara, ya, kalau mata sudah tertuju kepada manusia, kita akan lemah. Karena tidak ada manusia ini yang kuat, tidak ada manusia ini yang bisa berjuang dengan kekuatannya melawan dosa. Perhatikan Roma 7 24 sampai 25. Saya bacakan ini ayat, ya. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus bilang, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus berkata, celaka kalau saya mengharapkan manusia saya ini, saya tidak bisa keluar dari tubuh maut, tubuh dosa, tubuh yang dikuasai setan, tubuh yang saudaraku dikuasai dengan berbagai keinginan. Tidak bisa keluar. Kita ini manusia celaka semua. Makanya kita tidak bisa menaruh pengharapan kepada diri kita atau kepada siapapun. Kita hanya bisa kuat, kita hanya bisa terus berjuang, kita hanya bisa punya pengharapan. Kita tidak akan lemah kalau mata kita tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau tidak kita jadi kecewa, bunuh diri, putus asa, lemah kita. Kita dapat doi di mana? Saudara doi. Habis kita. Dan survei membuktikan laki-laki lebih banyak bunuh diri dibanding perempuan. Badan WHO, badan dunia itu, badan kesehatan dunia memberi survei bahwa laki-laki lebih banyak bunuh diri. Yang coba-coba bunuh diri lebih banyak perempuan, tapi cuman coba-coba. Tapi kalau yang langsung eksekusi laki-laki. Padahal laki-laki itu kan dikenal kuat, padahal, ya, laki-laki itu dikenal, saudara yang terkasih dalam Tuhan, punya fisik yang mantap dibanding wanita. Sudah, tapi laki-laki lebih gampang bunuh diri. Saya pikir-pikir begini, karena perempuan itu kenapa tidak suka atau tidak hanya coba-coba? Karena begitu dia lihat tali, dia gamatar. Ya, sudah, begitu dia lihat tali, aduh, stres ini, kalau bisa sampai bergantung diri, maka selesai.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka ingatlah baik-baik betapa pentingnya tiap hari menaruh pengharapan. Maka sekolah ini bikin ibadah setiap minggu. Untuk apa? Supaya saudara matamu tertuju kepada Yesus. Sebab tanpa Yesus tidak ada manusia yang kuat. Tanpa Yesus tidak ada manusia yang bisa bertahan. Tanpa Yesus tidak ada manusia yang bisa melewati perlawanan, melawan dosa, melawan keinginan, melawan serangan setan. Hanya Yesus sajalah yang memberikan kekuatan buat kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik. Korek samping kiri kanan bilang, makanya kalau hari kebaktian jangan malas datang. Ya. Bila perlu tuh sebelum jam 6.45 tuh Anda sudah di muka sini semua. Ya. Tak usah guru-guru atur bila jangan di belakang saya. Maju sendiri dan datang. Karena saudara mau matamu tertuju hanya kepada siapa? Yesus. Tidak ada manusia kuat. Pakaian loreng dong, saya bisa bunuh diri. Oh iya. Tapi kalau kita punya mata tertuju kepada Yesus, kita pasti akan kuat. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, beta sondengar lu bunuh diri ya. Haleluya. Kedua, terakhir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Ibrani 12 ayat yang ke-3 mengatakan begini, saudaraku. Ya, ayat 3 sekarang saya bacakan ini firman Tuhan buat kita. Ibrani pasal yang ke-12. Ingatlah selalu akan Dia. Nah, kalimat ini penting, saudaraku. Yang pertama, mata tertuju kepada Yesus. Lalu yang kedua dikatakan, ingatlah selalu akan Dia. Itu dipakai kata analogizomai dalam bahasa Yunaninya. Analogizomai itu artinya mempertimbangkan terus-menerus atau merenungkan terus-menerus. Tentang apa? Mari kita lihat. Ayat itu mengatakan begini, saudaraku. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi renungkan bagaimana Yesus itu menderita. Kenapa kita disuruh merenungkan Yesus punya penderitaan? Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi seberat-beratnya pergumulan kita, seberat-beratnya masalah kita, lebih berat Yesus waktu mati di atas kayu salib. Lebih berat waktu Yesus, saudaraku, datang ke dalam dunia ini dan menderita. Lebih berat. Jadi saudara, kalau kita menghadapi situasi sulit, jangan bandingkan dengan orang lain, tapi renungkan, pertimbangkan, ingat Yesus Kristus yang lebih dulu menderita buat kita sekalian. Ada amin? Siapa di sini yang lahir di kandang, tolong angkat tangan. Tidak ada. Anda semua lahir di rumah sakit, lahir di rumah, lahir di atas tempat tidur, tapi Yesus lahir di kandang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak lebih menderita dari Yesus. Kita tidak lebih menderita dari Kristus. Dia sejak lahir sudah menderita. Jadi kalau kita menderita, lihat Yesus, ingat Yesus. Kalau saudara ingat Yesus, saudara tidak akan putus asa, lemah, dan mundur dari Tuhan. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, ada masalah kok. Jangan bandingkan dengan beta. Ya saudaraku. Ya kalau saudara bandingkan dengan orang lain, Anda akan bilang, lupu masalah son sama ke bepung. Bepung ini terlalu berat. Saudara, kita tidak akan bandingkan begitu. Tapi ingat Yesus, ingat Kristus. Waktu kita ingat Kristus, rasanya beban yang kita alami tidak sebanding
Kalau Yesus saja dia sampai ke atas bukit Golgota, dia rela pikul salib, dia rela dicambuk, dia rela digantung. Kenapa saya baru hadapi penderitaan kecil-kecil kok tidak kuat? Beta mau berdiri di jalan raya kok otot raksa. Bodoh, jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan. Perjuangan kita masih panjang. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, masalahmu tidak berat. Amin. Ya saudara, Tuhan boleh berat. Jadi ini dua firman, dua bagian tips kebenaran ini. Tolong kita semua ini hari ingat baik-baik. Yang pertama, mata jangan lihat pilihan, lihat Yesus. Kalau saudara lihat Yesus, saudara tidak akan putus asa dan kecewa. Karena Yesus pasti beri kekuatan kepada orang-orang yang fokus dan menaruh pengharapan kepada Dia. Yang kedua, waktu kita menghadapi penderitaan, jangan bandingkan dengan penderitaan orang lain. Bandingkan dengan Kristus. Percaya saudaraku, tidak ada manusia yang punya penderitaan lebih berat dari Kristus. Kalau saudara bandingkan itu, rasanya saudara tidak akan pernah bisa menyerah dalam hidup ini. Saudara akan terus maju sampai melihat hadiah mahkota yang Tuhan sediakan buat kita semua. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya siap berjuang. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, jangan lemah. Bilang samping kiri kanan, jangan putus asa. Amin. Ya. Tuhan berkati kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan.